Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur bahwa kita terus mengalami kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lewati. Lawatan Tuhan terus kita rasakan, pun pagi ini kita kembali dapat bertemu secara virtual dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 3 Agustus 2024 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Pembacaan hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10 dengan tema Jangan tunggu malapetaka. Sebelum kita membuka Alkitab dan merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon Roh Kudus hadir dan bekerja. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hari baru Engkau kembali karuniakan bagi kami. Dan sebelum kami memulai karya kami hari ini, kami juga rindu mengawalinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu terus berakar dan bertumbuh menjadi pengajaran yang benar akan Allah, dan terus menjadi kekuatan kami dalam aktivitas yang Tuhan sudah karuniakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Namun, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun, dan cengkraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur, dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, jangan tunggu malapetaka. Dakmu kampai dolo kasanggangan. Sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai situasi perjuangan yang sangat melelahkan, bahkan membuat banyak peristiwa penting menuju kemerdekaan. Sejarah mencatat kurang lebih 350 tahun Belanda menjajah Indonesia dengan merampas semua kekayaan bumi dengan kerja paksa.
Situasi seperti itu pun pernah dialami oleh Israel. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan hidup Israel, akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mengakibatkan Allah murka dan menyerahkan mereka pada tangan orang Midian. Selama 7 tahun, Israel hidup di bawah kuasa orang Midian yang merampas semua yang dimiliki Israel. Kendati mereka mencari tempat-tempat perlindungan di pegunungan, orang Midian menemukan dan merampas semua kepunyaan Israel. Saat itu pun Israel berseru kepada Allah memohon pertolongan Allah dari orang Midian, dan Allah pun menjawab seruan mereka dengan menghadirkan seorang nabi. Nabi mengingatkan mereka bahwa hanya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, bahkan dari tangan orang yang menindas mereka, dan memberikan tanah untuk mereka tempati. Dan Allah pun mengatakan jangan menyembah Allah lain. Tetapi Israel tidak mendengar firman Allah karena kekerasan hati mereka. Kondisi ini pun membuat Israel tunduk dalam penghayatan bahwa sesungguhnya mereka tidak mampu tanpa Allah. Allah yang setia bahkan dalam ketidaksetiaan Israel. Kita pun sering memberontak dan membawa malapetaka. Dia yang selalu mendengar permohonan kita akan selalu menolong kita. Maka dari itu, membiarkan kesempatan buruk terjadi karena kekeliruan kita dalam bersikap, membawa kita terjebak dalam jerat diri sendiri. Tetaplah berpengharapan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang menyapa kami pagi ini. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga mampu menjadi pelaku firman setiap hari. Berkatilah kami semua agar sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di rumah, dalam pendidikan, di pekerjaan, dalam perjalanan, dan di mana-mana kami melakukan aktivitas kami. Ajar kami memakai setiap waktu dan kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi milik kami di dalam Tuhan. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, yang berduka cita, yang mengalami pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memulihkan keadaan dan selalu memberi jalan keluar, topangan, dalam damai sejahtera. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami dalam pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Tuhan kiranya memelihara kehidupan orang-orang tua kami dalam masa usia senja mereka, agar selalu bahagia dan bersuka cita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, agar selalu tercipta perdamaian dan kasih. Berkati gereja Tuhan untuk tetap menyatakan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani dimanapun Tuhan mengutus. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, yang akan senantiasa menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.